Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratun, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Batu Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang terhormat, Ibu Sinta Damaria Simanjuntak sebagai ibu fasilitator saya, dan Ibu Harmauli Lumaraja sebagai pengajar praktik saya, dan rekan sejawat saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Asyada, guru kelas 4 UPT SDN 1570. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pra-observasi. Dalam supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasinya. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Bagaimana konsep daripada pembelajaran supervisi akademik hari ini? Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan Ibu yang telah saya bicarakan kemarin 3 hari yang lalu. Oh iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Semoga hari ini adalah hari yang membahagiakan Ibu. Insyaallah. Oke. Nah, saya sampaikan kepada Ibu itu ya selama 3 hari yang lalu saya akan menyelesaikan tugas dari modul 2.3. Nah, di sini kami melakukan coaching yang supervisi akademik yang berbasis coaching gitu ya Bu ya. Nah, saya mau mengadakan supervisi di kelas Ibu gitu ya Bu, untuk memenuhi tugas saya. Terus alhamdulillah Ibu Nora itu begitu welcome ya, menerima tawaran saya dan begitu langsung oke deh ya Bu. Alhamdulillah sekali Ibu, alhamdulillah sekali. Nah, dalam supervisi akademik itu ada 3 tahap Bu. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang kedua observasinya, terus yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, sekarang saya melakukan itu yang kita lakukan di sekarang adalah pra-observasi tahap awal ya Bu. Iya benar Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu menyangkut besok yang akan saya lakukan, iya, untuk supervisi Ibu di kelas gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan
Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, jadi dalam observasi besok, pada pembelajaran besok kan ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sebenarnya. Yang pertama yaitu murid dapat menguraikan pendapat pribadinya tentang sifat dan tokoh yang diceritakan dalam cerita, dan mereka dapat membandingkannya. Yang kedua, murid dapat menyampaikan pendapatnya tentang sifat dan tokoh tadi. Dan kemudian mereka Sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Nura Siah lakukan? Yuk kita lihat tahap observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan di rumah? Sudah siap belajar? Nah, sebaiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Teman-teman diikuti ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah mengisi. Ada nggak teman-teman yang tak hadir? Ada? Ada berapa orang ya? Nah, ada. Lebih baiknya kita bernyanyi dulu ya. Bisa bernyanyi? Bisa. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Saya. Nah, dari lagu Garuda Pancasila, di situ katanya ada Pancasila, ya kan? Tahu Pancasila? Tahu. Ada berapa Pancasila? 5. Pancasila, sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena udah tahu Pancasila, udah tahu berapa sila, dan sekarang Ibu mau, setelah ini kita akan belajar tentang satu tokoh. Nah, hari ini Ibu mau anak-anak Ibu mendapatkan pelajaran tentang, nanti kita membaca sebuah tokoh, sebuah cerita yang menceritakan di situ ada tentang pahlawan. Ibu mau nanti kalian tahu bagaimana sifat tokoh itu. Tahu tokoh? Tahu. Tokoh itu adalah orang yang dalam cerita. Nanti di dalam cerita itu ada tokohnya. Tokohnya itu nanti ada sifat-sifatnya, ada baiknya, ada buruknya. Belajar tentang membaca seorang tokoh, yaitu si Pitung. Bawa bukunya, bawa buku temanya. Wah, oke, buka buku temanya halaman 53. Buka halaman 53 sudah? Sudah. Di situ ada cerita tentang si Pitung. Ibu mau kalian setelah temannya membaca di depan, semuanya harus tahu karakter Pitung itu seperti apa dan bagaimana kesehari-harian si Pitung itu. Bisa ya? Bisa. Tolong mulai ke depan bacakan cerita si Pitung, yang lain menyimak atau mendengar ya nak. Yang kuat bacanya. Si Pitung. Suatu hari si Pitung melihat
Oke, terima kasih Ulan. Silakan laki-lakinya lah, ibu mau. Gantian laki-lakinya. Siapa yang bisa Menggunakan ilmu yang diberikan untuk membela orang-orang yang satu anak buah Babalian. Oke, selanjutnya. Terima kasih dari cerita yang teman-teman bacakan tadi. Udah dapat ceritanya belum? Nah, tentang siapa? Pitung. Oke, ibu ceritakan kembali. Si Pitung itu adalah anak yang cerdik dan cerdas. Oke? Anak apa? Cerdik dan cerdas. Nah, si Pitung ini membela tempat tinggalnya agar tidak diambil tuan tanah. Siapa yang punya tuan tanah? Babalim. Kan? Babalim. Pintar sekali. Babalim yang punya tuan tanahnya. Dia mau mengambil tempat tinggal si Pitung. Nah, tapi si Pitung tadi karena dia cerdik, dia melawan. Kenapa tempat tinggalku diambil? Katanya kayak gitu. Ya kan? Tapi si anak buah Babalim ini nggak mau kalah. Disuruhnya orang Belanda, salah satu tentara Belanda menculik si Pitung. Nah, tadi karena si Pitung tadi cerdik, dia berpindah tempat tinggal. Dia nggak diculik sama anak Belanda tadi, ya kan? Namanya Scott Heine. Nah, nama anak buah Belandanya Scott Heine. Dia pergi mencari si Pitung, nggak dapat. Rupanya si Pitung ini pindah tempat tinggal, berpindah-pindah agar nggak dapat dia diculik, ya kan? Tetapi orang Belanda nggak mau kalah. Diculiknya lah guru si Pitung dan ayahnya. Siapa nama ayah si Pitung tadi? Haji Naipin. Diculiknya Haji Naipin sama guru si Pitung. Jadi rupanya si Pitung nggak terima orang tuanya dan gurunya diculik. Dihadapinya lah, didatanginya si Pitung tadi karena dia berani menghadapi Scott Heine tadi. Dia nggak takut ancamannya. Terbunuhlah si Pitung dengan peluru Scott Heine orang Belanda tadi. Matilah si Pitung, sehingga si Pitung dikenal jadi pahlawan rakyat jelata. Nah, dari cerita yang ibu sampaikan, siapa yang bisa menceritakan kembali? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Ibu tunjuk ya. Si Eca. Siapa Eca? Eca, bagaimana si Pitung itu Eca? Coba ceritakan secara singkat dari yang cerita ibu. Ya, bagaimana si Pitung itu? Apa karakter Pitung itu? Bagaimana cara Pitung menghadapi Belanda dan anak buah Babalim tadi? Bagaimana? Ceritakan sedikit saja. Suatu sore, Pitung melihat kelakuan anak Babalian yang sewenang-wenang. Babalian adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Pitung. Bagaimana si Pitung? Jadi si Pitung itu orangnya cerdik. Dia berani melawan anak Babalian. Ya. Dan dia berani tewas menghadim Si Eca. Nah, siapa yang bisa melanjutkannya? Atau Eca melempar temannya? Siapa? Rajit, silakan Rajit. Ceritakan. Si Pitung adalah anak yang cerdik. Ya. Nama ayah si Pitung Pak Piyun. Yun. Nama guru si Pitung Haji Naipin. Haji Naipin. Si Pitung berani membela rakyatnya. Pitung tidak takut ancaman dari anak buah Belanda. Oke, pintar, hebat sekali. Ayo, siapa yang bisa? Siapa bisa? Atau Rajit? Lempar lagi sama temannya. Siapa? Rehan? Oke, Rehan. Lanjutkan Rehan. Cerita dari kecil. Iya. Membela Mm-mm. desanya. Iya, hebat. Terus? Dia berani
Melawan anak buah Babalim. Oke, tepuk tangan untuk temannya semua. Terima kasih ya anak ibu semuanya yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Ibu harap yang lain juga bisa belajar seperti teman-temannya ya. Nah sekarang kakak sudah tahu karakter pitung itu seperti apa, bagaimana dia melawan untuk tempat tinggalnya, ya kan, memperjuangkan tempat tinggalnya. Sekarang ibu mau kalian buka buku latihannya. Buka buku latihan bahasa Indonesia. Coba buka buku latihannya, buka. Silakan dibuka catatan latihannya. Buka catatannya. Udah? Yang ibu mau kalian kerjakan halaman 54. Tadi nomor 1 sampai nomor 4. Halaman 54 dari nomor 1 sampai nomor 4 kerjakan. Jawabannya sesuai dengan cerita si Pitung. Oke? Bisa? Setelah bercerita teman-temannya tadi, ibu mau kalian kerjakan tugas halaman 54. Coba tengok dulu. Buka buku latihannya. Buka buku latihannya dulu. Halaman 54. Dibuka dulu. Udah? Udah jawab belum? Udah belum? Bisa jawabnya juga? Bisa. Oke, jawabannya sesuai cerita dengan si Pitung. Bisa ya? Bisa. Bisa. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Oke? Silakan dikumpulkan, dikumpul yang sudah siap, kumpulkan ke depan, kumpulkan di sini. Yang rapi ya, nah yang rapi. Yang duduk. Oke, duduk yang rapi, ke tempat duduknya masing-masing. Oke, duduk kembali. Ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah duduk? Silakan duduk, nak. Duduk. Oke. Nah, jadi berakhirlah kita pelajaran hari ini. Tapi ibu mau bertanya, dapat nggak kalian pelajarannya hari ini? Sampai nggak ke kalian pelajarannya? Sampai. Kalau sampai ibu mau bertanya lah salah satu. Siapa ya yang mau bertanya? Rajib lah. Apa yang dapat hari ini pelajarannya, Rajib? Apa yang Rajib dapatkan hari ini pelajarannya? Cerita si Pitung. Echa, apa yang Echa dapatkan hari ini? Cerita si Pitung. Kemudian siapa lagi? Tunjuk tangan dong. Ibu mau lah yang tunjuk tangan yang berani. Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang berani? Nggak ada. Tunjuk aja lah orangnya. Itu yang di belakang. Coba nak, apa hari ini belajarnya? Tentang apa? Apa yang didapat hari ini? Tentang si Pitung. Nah, jadi gua harapkan setelah kalian tahu karakter si Pitung, kalian juga bisa menjadi seorang si Pitung. Pitung itu orangnya yang berani, cerdas, dan tanggung jawab. Jadi itu juga mau kalian mengaplikasikan menjadi karakter yang seperti si Pitung, ya kan? Nah, kedepannya ibu harap kalian anak-anak ibu juga punya tanggung jawab, punya sikap berani, punya sikap yang cerdik untuk mempertahankan apa yang kita punya. Nah, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Sebelum berakhirnya, mari kita baca doa lagi. Ya, silakan teman kelas pimpin doanya kembali. Yang lain ikuti ya, nak. Kalau tadi baca doa dan setelah kita belajar, setelah kita mendapatkan ilmu hari ini, ibu mau tahu lah perasaan kalian belajar hari ini bagaimana sebelum kita pulang. Ibu ada 3 jari. Jari pertama ibu ini kalau kalian pegang ini kita tos. Kalian langsung pulang. Kemudian kalau kalian pegang jari tengah ibu,
kita berpelukan. Kemudian kalau kita kalian pegang jari manis ibu, kita bersalaman. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau bisa, kita mulai dari sini. Lanjut sama temannya. Lanjut. Pilih mana? Salaman. Coba lanjut. Mana? Salam dong atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Sarah. Begitu hari yang begitu cerah gitu ya Bu ya. Cerah sekali hari ini. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, it's okay juga, sehat ya kan. Ya, nah kita lanjut ya Bu. Iya, boleh. Dalam pasca observasi ini tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi gitu kan jalannya proses pembelajaran yang Ibu yang Ibu ajarkan di kelas Ibu kemarin yang saya supervisi itu gitu ya Bu. Nah, agar terwujudnya pembelajaran berkualitas dan akomodasi kebutuhan belajar murid itu terakomodasikan gitu ya Bu. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang kita gitu tidak tahu kebutuhan siswa itu apa gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu setelah Ibu mengadakan pembelajaran di kelas. Yang saya lakukan melakukan pengamatan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama itu dari pertemuan kita kemarin gitu, apa sih yang Ibu harapkan gitu? Jadi yang pertama yang saya harapkan itu adanya masukan dari Ibu. Iya. Nantinya dari pembelajaran yang telah saya lakukan nanti. Nah, jadi masukan-masukan itu kan agar bisa saya memperbaiki diri, bagaimana saya dapat mengajar yang baik, strategi apa aja yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Itu yang saya harapkan dari supervisi yang Ibu lakukan dari kemarin. Iya ya. Sebenarnya sih itu tadi lah Bu, itulah maka dikatakan supervisi gitu ya. Kita kalau ada yang tadi yang saya ceritakan tadi adalah masalah tujuan daripada pasca observasi ini. Itu tadi Bu, kita itu tidak seharusnya kita tuh sur gitu kan. Nah, mana kekurangan saya, disitulah ada kelebihannya. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Perasaan saya senang. Pastinya Iya. saya senang karena dapat mengajar dan anak atau siswa yang sudah tersusun rapi, tersusun dengan cara berdiferensiasi tadi. Iya. Agak susah ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya ya Bu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.